Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 18 Desember 2025. Dan tentunya Tribun Timur senantiasa menyajikan berita terkini dan juga terupdate baik itu secara online maupun juga secara fisik ataupun dalam bentuk koran Tribun Timur setiap harinya. Maka dari itu pada tayangan ini beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut, dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411811500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081141135555. Langsung saja kita beranjak ke halaman utama kita hari ini, di mana informasi pertamanya adalah Jalan Hertasning yang dikerja selama 3 tahun. Proyek preservasi Jalan Lejen Hertasning Makassar akan dikerjakan 3 tahun, dimulai dari tahun 2025 hingga 2027. Oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tentunya Andi Sudirman Sulaiman, telah melakukan groundbreaking proyek tersebut pada Rabu 17 Desember pagi dengan menandai dimulainya proyek paket 1 dari 5 paket yang direncanakan. Nah, selama proyek, Dinas Perhubungan Sulsel menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan yang parah. Tentu Gubernur juga mengenakan rompi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta helm putih pada acara tersebut. Nah, tentunya ia turun ke salah satu titik kerusakan jalan. Tentu juga material kerikil aspal dituangkan ke lubang dan kemudian diratakan menggunakan skop dan diikuti sejumlah pejabat. Di antara lain tentu ada hadir Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ramatika Dewi, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid, dan Wakil Bupati Bulukumba Andi Edi Manaf, juga Bupati Goa Husnia Talenrang, dan Bupati Sinjai Ratnawati Arif hadir. Andi Sudirman juga meminta kontraktor melibatkan pengusaha dan tenaga kerja lokal selama proyek berlangsung. Tentu menyambung hal tersebut, Kepala Dinas BMBK Sulsel Andi Ihsan menyatakan bahwa penanganan Jalan Lejen Hertasning dan Jalan Aropala dilakukan berbeda sesuai kondisi jalan. Oleh Kepala Bidang Preservasi Jalan, Irawan Darmaya Samin menyebutkan bahwa pengerjaan proyek akan dioptimalkan pada malam hari guna meminimalkan gangguan lalu lintas. Nah, selain itu juga pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan terlebih dahulu satu jalur. Nah, saat ini pihaknya tengah menyusun rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek di ruas jalan tersebut. Nah, paket 1 ini meliputi atau juga senilai di angka 539 miliar sekian. Dari nilai tersebut, anggaran kontrak pekerjaan tercatat di angka 430,7 miliar rupiah. Tentu panjang penanganan proyek preservasi paket 1 ini mencapai 300,24 km. Pengerjaan dijadwalkan selama 720 hari kalender atau 3 tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2027. Tentunya setelah pengerjaan fisik selesai, proyek ini mencakup masa pemeliharaan selama kurang lebih 365 hari kalender atau 1 tahun. Tentu Tribuners juga penasaran mengenai bagaimana pendapat atau juga proyeksi dari kontraktor pelaksana, di mana proyeksinya preservasi paket 1 yakni PT Permata Tristar Karisma KSO, yang tentu di Makassar proyek preservasi mencakup penanganan jalan sepanjang 3,60 km. Nah, di Goa sendiri total penanganan mencapai 117,48 km, dan ruas jalan yang masuk dalam paket ini antara lain Jalan Tun Abdul Razak sepanjang 3,68 km dan Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo sepanjang 7,85 km. Dan tentu selain itu juga penanganan juga dilakukan pada ruas Burung-Burung Bili-Bili sepanjang 6,95 km dan ruas Sunggu Minasa Malino sepanjang 61,40 km serta ruas Malino hingga Batas Sinjai sepanjang 37,60 km. Nah, tentu juga di Sinjai informasi tambahan bahwa total panjang jalan yang ditangani mencapai 95,90 km, dan tentu ruas tersebut meliputi Batas Goa Tondong sepanjang 49,82 km. Nah, ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Kemudian bagaimana infografis yang telah Vio sebutkan tadi. Ada kemudian juga salah satunya Bulukumba
yang di angka 83,26 km. Ini diantaranya 15,86 km ruas Sinjai Palampang, kemudian ruas Tanete Tanah Beru itu 56,88 km, dan luas Kalimporo Sumalaya Batas Sinjai sampai dengan 10,52 km. Bisa Anda saksikan juga pada saat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking penanganan preservasi Jalan Paket 1 di Jalan Letjen Hertasning pada Rabu kemarin. Tentu ini merupakan proyek dari bagian komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan. Selanjutnya tentu sudah tampil juga di layar kaca Tribuners saat ini adalah Bincang Komunitas menyoal Kalimaya, Kita Jikusayang dan aksi nyata untuk Sumatera. Di mana kantor Tribun Timur menggelar bincang komunitas bersama grup vokal pendatang baru asal Makassar yakni Kalimaya Official. Nah, grup vokal ini hadir dengan misi melestarikan budaya Makassar melalui karya musik berbahasa Makassar. Nah, tentu acara ini dipandu oleh host Ilu Devisania dan menjadi ruang berbagi cerita perjalanan kreatif Kalimaya Official di industri musik lokal. Nah, tentunya hingga saat ini Kalimaya Official telah merilis 2 single dan terus berkomitmen memperkenalkan nilai budaya lokal melalui musik lintas genre. Tentu grup ini digawangi oleh Kurniawan yang berusia 25 tahun dengan genre dangdut, kemudian Muhammad Arif Firmansyah 22 tahun dan Arfian Amirullah dengan genre upbeat, serta Syahrul Ramadana atau Calu Rama dengan genre pop. Nah, Kalimaya juga ini mendapat bimbingan dari penyanyi senior yakni Lukman Rola yang tentu berperan sebagai mentor mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa langsung akses ke kanal YouTube Tribun Timur dengan scan barcode yang ada di kanan bawah pada tayangan ini. Nah, tidak henti sampai sana, juga ada gubernur yang tetapkan UMP 2026 sebelum 24 Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah pengupahan yang mengatur upah buruh di daerah untuk tahun 2026. Tentunya Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli menyatakan bahwa PP pengupahan yang ditekan pada Selasa 16 Desember kemarin ini disusun melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang. Pemerintah menyebut penyusunannya telah memperhatikan masukan dan juga aspirasi berbagai pihak, khususnya serikat pekerja dan serikat buruh. Dalam PP tersebut, Prabowo menetapkan formula kenaikan upah minimum mengacu pada inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa. Tentu rentang indeks alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9. Nah, tentu perhitungan kenaikan upah minimum nantinya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Hasilnya tentu akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur. Maka dari itu PP pengupahan juga mengatur kewenangan kepala daerah dalam penetapan upah. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya Tribuners. Tentunya dari halaman utama kita beranjak ke halaman 3 yang juga banyak informasi menarik seperti stunting Takalar menyusut 11,4%. Kemudian ada 1.415 balita maros yang dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan ditutup dengan Bupati Bulukumba larang pesta kembang api malam tahun baru. Ini ada pada halaman 3 rubrik gebrakan sang pemimpin 2025. Lebih lengkapnya bahwa stunting di Kabupaten Takalar menyusut 11,4% dari 35,4% pada tahun 2023 menjadi 24,0% pada tahun 2024. Capaian tersebut mengantarkan Buta Panranuangku sebagai daerah terbaik kedua di Sulawesi Selatan dalam menekan prevalensi stunting. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Maros dengan penurunan stunting dari 34,7% menjadi 22,4% atau turun 12,3%. Tentu keberhasilan pemerintah Kabupaten Takalar tekan angka stunting berbuah penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau BKKBN Republik Indonesia. Tentu piagam penghargaan diterima langsung oleh Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumarjo pada Selasa 16 Desember kemarin. Penghargaan ini diserahkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonifasius Prasetya Iharto
Tentu, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dilakukan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Di mana menurutnya penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus memperkuat komitmen dan juga sinergi. Tentu capaian ini memperkuat prestasi Takalar sebelumnya, di mana pada tahun 2025, tepatnya di tanggal 12 November, pemerintah Kabupaten Takalar telah menerima insentif sebesar 6,1 miliar rupiah dari pemerintah pusat atas keberhasilan menurunkan angka stunting. Selanjutnya tentu insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Sementara itu, tentu Bupati Maros Andi Syafril Khaidirsyam menyatakan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting berada di angka 34,7% atau 3.876 anak dari sekira 30.000 balita. Pada tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 22,4%, total kasus tercatat sebanyak 3.700 anak dari 29.201 balita. Nah, tentu berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting di Maros lebih rendah dibanding rata Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 23,3%. Lanjutnya adalah subheadline berikutnya, 1.415 balita Maros yang dilindungi oleh BPJS Kesehatan, di mana balita stunting di Maros dilindungi BPJS Kesehatan gratis. Dan tentu kebijakan ini memastikan bahwa 1.415 balita tersebut mendapat akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Maros memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mengintervensi kasus stunting. Kepesertaan JKN tentunya terbagi dalam dua kategori, peserta mandiri dan peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD. Nah, tentu untuk peserta mandiri ini iuran akan dibebankan kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab. Sementara bagi kelompok rentan termasuk balita stunting, biaya kepesertaan sepenuhnya dijamin oleh pemerintah daerah. Kita lanjutkan dengan Bupati Bulukumba yang melarang pesta kembang api malam tahun baru, di mana Mukhtar Ali Yusuf selaku Bupati Bulukumba melarang pesta kembang api pada tahun pergantian Tahun Baru 2026 di Bulukumba. Tentu larangan ini demi menjaga ketertiban, keselamatan masyarakat serta menghindari kegiatan huru-hara ya. Andi Uta juga sapaannya berharap uang yang biasanya digunakan untuk membeli kembang api sebaiknya dialihkan untuk membantu korban bencana di Sumatera melalui Dinas Sosial Bulukumba. Menurutnya, perayaan Tahun Baru kali ini seharusnya dilakukan secara sederhana dan tentu bermakna tanpa aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka sejumlah ruang publik bagi masyarakat untuk menyambut Tahun Baru. Nah, salah satunya Partai Merpati dengan tetap berada dalam pengawasan aparat keamanan. Pantai Merpati ini tentunya dijaga ketat oleh pengawas dari aparat keamanan yang ada di Bulukumba. Sementara itu jajaran Polres Bulukumba juga akan mendirikan sejumlah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru yang tentu ada di beberapa titik rawan. Tercatat sudah ada 3 posko pengamanan yang disiapkan untuk memantau aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun. Nah, posko pertama itu berada di Jalan Dr. Samratulangi, Kecamatan Ujung Bulu, yang difokuskan untuk pengamanan wilayah pusat kota Bulukumba. Tentu dinilai strategis karena menjadi akses utama dan pusat aktivitas para masyarakat. Posko lainnya tentu ada di kawasan wisata Tanjung Bira, Kecamatan Bonto Bahari, di mana kawasan tersebut menjadi salah satu titik rawan karena tingginya kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun juga luar daerah. Selain itu yang ketiga, posko Satlantas Terpadu juga didirikan di Tanete, Kecamatan Bulukumba, di mana wilayah ini merupakan daerah perbatasan Bulukumba dan Sinjai yang tentunya dinilai memiliki potensi gangguan keamanan. Nah, kita lanjutkan juga pada halaman terakhir untuk edisi hari ini 18 Desember 2025 Tribuners. Ada pada halaman 9 rubrik Tribun Makassar, seperti informasi terbaru dari Kota Makassar, indeks kepuasan warga 81,761%. Kemudian tentu ada
Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan, ada survei indeks kepuasan masyarakat yang menggunakan metode purposive sampling dengan responden yang merupakan pengguna langsung layanan di unit pelayanan publik. Nah, tentu jumlah responden 3.566 orang ini di berbagai unit kerja seperti dinas, badan, bagian, kecamatan, dan puskesmas. Nah, penilaian IKM tentu menggunakan nilai interval konversi dengan 4 kategori mutu. Sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Oleh Direktur Parameter Publik Indonesia PPI Ras MD mengatakan hasil survei diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pemerintah Kota Makassar. Nah, IKM ini bukan sekedar angka tetapi cerminan nyata dari pengalaman warga dalam mengakses layanan publik. Kami berharap hasil ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memastikan transformasi Makassar menuju kota yang inklusif, nyaman, dan berdaya saing. Lebih lengkapnya bahwa indeks kepuasan masyarakat Kota Makassar pada tahun 2025 ini tercatat di angka 81,761 dan masuk kategori baik. Dan capaian ini diraih setelah 11 bulan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Alia Mustika Ilham atau yang disingkat dengan Mulia. Tentu sekaligus menjadi cerminan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Tentu IKM ini diukur dari 9 unsur pelayanan, mulai dari persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk spesifikasi layanan, dan selanjutnya kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, hingga pengaduan saran dan masukan. Tentu survei menjadi cerminan penting atas persepsi masyarakat ya terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik di kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur ini. Untuk urusan pemerintahan, Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya, dan Tamalanrea masuk sebagai kategori kurang baik, di mana perangkat daerah dengan urusan pilihan, dinas perikanan, dan juga pertanian juga dinilai kurang baik berdasarkan penilaian masyarakat. Nah, sedangkan dinas lingkungan hidup juga tercatat sebagai OPD kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib non-pelayanan dasar. Sementara kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib pelayanan dasar didapatkan oleh Dinas Pendidikan dan beberapa puskesmas. Tentu sebagian besar unit kerja menunjukkan kinerja memuaskan, di mana sejumlah SKPD dan kecamatan berhasil meraih predikat sangat baik, menunjukkan kualitas pelayanan yang prima dan kepuasan tinggi dari masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan apa saja SKPD tersebut? Nah, diantaranya Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, kemudian bagian perekonomian, ada bagian organisasi juga, bagian administrasi pembangunan, bagian perencanaan dan keuangan, ada juga Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Talo, dan Badan Kesbangpol daerah. Nah, maka dari itu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat bukan untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, melainkan sebagai alat ukur atas kinerja pemerintahan selama ini. Dan terakhir pada halaman 9 edisi hari ini, PAD Makassar terus tumbuh. Realisasi 2025 sudah di angka 1,8 triliun rupiah. Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Asminullah, mengungkapkan perkembangan positif realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar sepanjang tahun 2025 ini. Di mana hingga Desember 2025, tepatnya pada tanggal 9, total PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah telah mencapai 1,8 triliun rupiah, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di angka 1,6 triliun rupiah. Maka dari itu Andi Asminullah juga menjelaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan tren penerimaan yang terus membaik dan diperkirakan masih akan bertambah hingga akhir tahun. Tahun depan, pemerintah Kota Makassar tentunya menargetkan proyeksi penerimaan PAD sebesar 2,3 triliun rupiah. Menurutnya, target tersebut realistis melihat tren pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah yang semakin membaik. Nah, tentu dengan capaian hari ini tidak berlebihan jika pemerintah Kota Makassar memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan kota. Nah, Wali Kota Makassar menyampaikan harapannya bahwa kepatuhan pajak terus meningkat
sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan seluruh warga kota. Kendati demikian, API juga menuturkan ada kecenderungan sebagian pelaku usaha yang menjadikan pajak sebagai pos pertama yang dikorbankan ketika kondisi usaha sedang menurun. Padahal menurutnya keputusan tersebut berdampak besar terhadap capaian pembangunan daerah. Nah, ia menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi langsung terhadap berbagai bidang pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menjawab tuntutan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Kamis 18 Desember 2025 hari ini, Tribuners. Tentunya terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan untuk mengupdate informasi lainnya, tentunya bisa di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Untuk itu kita berjumpa pada segmen berikutnya. Sampai jumpa, saya Firana Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Sri Kandi Care, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.